Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas manajemen pemasyarakatan A yang beranggotakan Ahmad Hairi, Fardan Wijaya Kosasi, Revandi Gujel, dan Taufik Rahman ingin menjelaskan tentang bedah buku Practicing Organization Development Leading Transformation and Change yang berisi tentang chapter ke-21 yaitu merger dan akuisisi. Kemudian chapter ke-22 yaitu pengembangan organisasi dan manajemen perubahan. Kemudian chapter ke-23 yaitu perubahan positif organisasi. Chapter 21 merger dan akuisisi. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang dimerger. Kemudian akuisisi berasal dari bahasa Inggris yaitu acquisition yang berarti pengambil alihan. Tujuan utama mengapa perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau melakukan akuisisi karena perusahaan akan mencapai pertumbuhan lebih cepat daripada harus membangun unit usaha sendiri selain di samping motif ekonomi yang lain yaitu mendapat keuntungan. Kemudian proses merger dan akuisisi menurut Marx dan Mirvish yaitu terbagi ke dalam 3 fase, yaitu fase pertama, fase prakombinasi, yaitu ketika kesepakatan disusun dan dinegosiasikan oleh eksekutif dan kemudian disetujui secara hukum. Kemudian ada fase kombinasi. Fase ini ketika perencanaan terjadi dan keputusan integrasi dibuat. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase pasca kombinasi, yaitu saat implementasi terjadi dan orang-orang yang menyesuaikan diri dengan yang baru. Kemudian akan dilanjutkan penjelasannya oleh Saudara Fardan Wijaya Kosasi. Tahap prakombinasi. Pada tahap prakombinasi, saat kesepakatan disusun dan dinegosiasikan oleh para eksekutif dan kemudian secara hukum disetujui oleh pemegang saham dan regulator, pada fase ini banyak penekanan dan kasus tentang masalah keuangan. Jadi pada tahap prakombinasi ini, di mana ketika para eksekutif sudah bernegosiasi dan secara hukum disetujui oleh para pemegang saham, terbanyak tipikal kasus-kasus tentang masalah keuangan. Biasanya, pembeli berkonsentrasi pada angka-angka, yaitu berapa nilai target, apa harga premium yang harus dibayar jika ada, apa implikasi pajaknya, dan bagaimana menyusun transaksinya. Biasanya, keputusan untuk melakukan kesepakatan dengan demikian dibingkai dalam neraca gabungan perusahaan arus kas yang diproyeksikan dan laba atas investasi yang kemungkinan akan didapatkan. Kemudian lanjut kepada fase kombinasi. Saat kedua belah pihak bersatu, politik biasanya mendominasi. Dalam hal ini, seringkali kekuatan politik yaitu pembeli memutuskan bagaimana menggabungkan kedua organisasi. Tapi bahkan saat menjadi pembeli, berusaha untuk menggabungkan atas dasar sinergi operasional politik dapat mengganggu. Dalam hal ini, politik yang dimaksud adalah situasi tim transisi, di mana di antara kedua organisasi ini terdapat tim transisi, tapi terkadang terhambat oleh adanya politik dalam tanda kutip seperti adanya kerajaan pribadi dalam organisasi sebelum terjadinya merger dan akuisisi. Jadi, dalam kombinasi yang berhasil, ada politik dan langkah-langkah untuk pelestarian dini. Tapi sebagian besar, energi yang biasanya diarahkan ke dalam permainan semi disalurkan secara lebih positif. Jadi, politik-politik di sini harus dapat ditangani oleh para pemimpin dalam kedua organisasi tersebut untuk menyatukan visi dan misi. Lanjut.
Kemudian tahap pos kombinasi. Jelaskan bahwa pada kasus di tahap pos kombinasi seringkali ini terjadi para eksekutif menjadi tidak sabar dengan perencanaan dan terburu-buru mengimplementasikan sesuatu perencanaan. Sejauh kedua perusahaan mereka gagal untuk mengintegrasikan dan penurunan yang serius menghasilkan, segalanya mulai dari moral karyawan hingga kepuasan pelanggan. Banyak yang bisa dilakukan dalam hal ini, situasi pengendalian kerusakan, tapi jelas lebih baik untuk mencegah kebutuhan pengendalian kerusakan oleh mengikuti jalur sukses dari awal. Jadi dalam pos kombinasi ini, hal yang harus diperhatikan oleh manajer ataupun staff, yaitu kedua sisi merangkul satu sama lain, membuat strategi yang bagus, dan memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam membuat kombinasi ini berhasil. Agar apa yang dimaksudkan dengan pengendalian kerusakan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Lanjut. Kemudian kita masuk kepada perkembangan praktek merger dan akuisisi. Yang pertama ada uji tuntas perilaku dan budaya, yaitu penting bagi perusahaan pemimpin untuk menyelidiki kandidat untuk memahami apa yang sedang terjadi, seberapa cocok dengan bisnis perusahaan utama saat ini, dan potensi apa jebakan mungkin ada di depan. Tanpa melihat lebih dekat kemampuan dan karakteristik pasangan, maksud pasangan di sini adalah organisasi yang disatukan, mudah untuk melebih-lebihkan perolehan pendapat dan penghematan biaya, serta meremehkan sumber daya, persyaratan, dan sakit kepala yang terlibat dalam mengintegrasikan bisnis. Artinya, ada peran besar dari pemimpin di sini untuk menguji tentang perilaku dan budaya organisasi, di mana kedua organisasi memiliki perilaku dan budaya yang khas di antara masing-masing organisasi tersebut. Dan di sini penting adanya kombinasi yang sama, visi misi yang sama, dan strategi yang baik, yaitu dengan awalnya melakukan uji tuntas tentang perilaku dan budaya masing-masing organisasi. Kemudian yang kedua ada visi untuk organisasi gabungan. Ada studi otoritatif menekankan bahwa perusahaan yang paling sukses beroperasi dengan kuat dan tujuan yang jelas, adanya visi dalam organisasi gabungan ini. Yaitu rasa tujuan ini berasal dari sebuah petunjuk visi atau apa yang ingin dicapai bersama. Lalu ada misi yang menentukan, yaitu apa yang ingin dilakukan bersama. Dan mendalam pemahaman tentang pasar yang dilayani, strategi kompetensi, dan semacamnya yang menambah perincian dan kekhasan visi dan misi. Sudah jelas di sini bahwa dijelaskan visi organisasi gabungan sangat penting tentang apa yang akan kedua organisasi ini ingin capai dan apa yang harus dilakukan oleh organisasi ini untuk mencapai tujuannya itu. Dengan cara visi untuk organisasi gabungan, yaitu menyatukan visi dan misi dari organisasi yang telah di-merger dan diakuisisi. Lanjut. Lalu ada proses perencanaan integrasi. Ada dua model perencanaan, yaitu yang pertama ada tim yang bersih, dan yang kedua ada terpisah tapi setara. Yang dimaksud tim yang bersih itu adalah ketika melakukan merger dan akuisisi, ada ahli dari perusahaan konsultan yang memiliki izin hukum untuk melihat data dari kedua sisi dalam kemajuan penutupan merger. Jadi maksud tim yang bersih ini adalah ahli yang netral dari konsultan yang memiliki izin hukum untuk melakukan penggabungan visi dan misi, terutama untuk organisasi yang ingin di-merger dan diakuisisi. Kemudian ada terpisah tapi setara. Dalam pendekatan terpisah tapi setara ini,
Praktisi dapat secara langsung memfasilitasi pekerjaan tim internal dan mengkoordinasikan dua set data. Jadi dalam hal ini ahli memiliki otoritas untuk memfasilitasi pekerjaan tim internal dan mengkoordinasikan dua set data yang sebelumnya ada di organisasi yang belum digabungkan. Proses ini memang harus dilakukan agar terjadinya kesepakatan di antara kedua belah pihak agar adanya kepahaman di antara mereka. Dari pendekatan terpisah tapi setara ini juga bisa dikatakan dengan diplomasi antar jemput, di mana sang ahli ini sebagai fasilitator untuk kedua organisasi. Selanjutnya. Kemudian ada prinsip dan prioritas integrasi, yaitu manfaat dari seorang pemimpin senior yang membentuk proses dengan prinsip-prinsip dan mulai terkesan pada orang prioritas untuk masa yang akan datang. Terutama, yang paling penting adalah prioritas pada masa transisi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa upaya memperjelas prinsip dan prioritas sejak awal membersihkan jalan untuk pekerjaan perencanaan kombinasi yang kompleks dan beresiko tinggi. Sudah pasti dalam proses merger dan akuisisi memiliki jalan yang terjal dan sulit, tetapi perencanaan kombinasi yang kompleks dan berisiko tinggi ini harus dilakukan dengan baik oleh pemimpin senior tersebut. Jadi pemimpin senior dalam hal ini sangat memiliki peran penting untuk prinsip-prinsip dan prioritas apa saja dalam masa transisi yang dilakukan. Selanjutnya. Kemudian implementasinya pada bidang pemasyarakatan, di mana lapas atau rutan selalu melaksanakan kerjasama dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menyelesaikan sebuah perkara. Dalam hal ini, pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tidak terlepas dari organisasi lainnya. Ilmu dari merger dan akuisisi ini bisa diterapkan di pemasyarakatan, di mana harus adanya kerjasama yang baik di antara pemasyarakatan dengan pihak-pihak lainnya dan organisasi pemerintahan lainnya seperti Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan, di mana harus ada komunikasi yang baik, visi dan misi yang sama, dan kesepahaman di antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga pemasyarakatan bekerja sama dengan pengembang usaha melalui giat BIMKER seperti pembuatan roti, tekstil, kerajinan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemasyarakatan juga harus berperan aktif, di mana pemasyarakatan harus bisa terbuka terhadap peluang-peluang usaha yang dapat diciptakan dengan adanya giat BIMKER, di mana bisa memanfaatkan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti lapas-lapas industri yang sudah ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taruna Reda Ahmad Hairi. Capture 22. Pengembangan organisasi dan manajemen. Pengembangan organisasi dikenal sebagai proses intervensi terencana yang memanfaatkan prinsip-prinsip ilmu, perilaku, dan organisasi untuk mengubah sistem dan meningkatkan efektivitasnya. Dilakukan sesuai dengan nilai-nilai humanisme, partisipasi, pilihan, dan pengembangan, sehingga organisasi dan anggotanya belajar dan berkembang. Jadi pengembangan organisasi ini tidak semata-mata hanya untuk pengembangan organisasi yang di luar dari aturan. Jadi pengembangan organisasi ini juga terikat, di mana pengembangan organisasi harus bersifat sesuai dengan humanisme, partisipasi, pilihan, dan pengembangan, sehingga organisasi dan anggotanya belajar dan berkembang. Jadi pengembangan organisasi untuk di pemasyarakatan itu juga harus diperhatikan, harus berdasarkan undang-undang tentang pemasyarakatan.
tidak boleh melakukan pengembangan organisasi di luar dari peraturan perundang-undangan. Jadi intinya pengembangan organisasi ini terikat, tidak sembarangan. Kemudian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah disiplin yang relatif mudah, yang memanfaatkan beragam pengetahuan termasuk psikologi, ilmu perilaku, ilmu sosial, pengembangan organisasi, manajemen proyek, manajemen proses, dan ilmu saraf. Sejak tahun 2000, disiplin manajemen perubahan telah ditandai dengan formalisasi berkelanjutan dari proses, alat, peran, pekerjaan, fungsi organisasi, dan bahkan asosiasi industri. Dalam organisasi terkemuka, fokus manajemen perubahan adalah menerapkan pendekatan terstruktur agar setiap karyawan berhasil mengadopsi dan menggunakan proses, sistem, atau perilaku baru yang diperlukan oleh inisiatif perubahan sehingga perubahan organisasi mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dengan adanya pengembangan organisasi itu juga harus ditunjang dengan adanya perubahan. Jangan sampai apa yang dikembangkan oleh organisasi tidak dapat diikuti atau dilaksanakan oleh para staf. Jadi bagaimana manajemen perubahan ini mengatur supaya apa yang menjadi apa yang sedang dikembangkan oleh organisasi dapat dilaksanakan oleh anggota, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pengembangan organisasi tersebut dapat tercapai. Next. Adapun hubungan pengembangan organisasi dan manajemen perubahan, yaitu yang pertama adanya cakupan penerapan. Pada tingkat tinggi, ruang lingkup aplikasi memberikan wawasan tentang situasi mana dalam organisasi yang mungkin lebih bersandar pada pengembangan organisasi dan yang mungkin lebih bersandar pada manajemen perubahan. Next. Fokus upaya. Dimensi fokus upaya mencerminkan blok bangunan fundamental yang diharapkan akan berdampak pada disiplin ilmu dalam penerapannya. Untuk pengembangan organisasi, fokus upaya adalah bagaimana sistem berfungsi. Sedangkan fokus upaya di manajemen perubahan adalah bagaimana mengkatalisasi karyawan individu dalam mengubah cara mereka melakukan pekerjaan mereka. Yang ketiga, tingkat keterlibatan. Tingkat dimensi keterlibatan mengidentifikasi pendekatan yang ditargetkan yang diambil oleh praktisi dalam disiplin ilmu untuk pengembangan organisasi. Fokusnya adalah merancang intervensi untuk memodifikasi komponen organisasi tingkat tinggi yang menginformasikan fungsi sistem. Manajemen perubahan berfokus pada pendekatan terstruktur dan berulang untuk memfasilitasi adopsi dan penggunaan individu, memanfaatkan penilaian, proses, dan alat yang dapat membantu karyawan dalam membuat transisi pribadi yang sukses yang diperlukan oleh perubahan organisasi. Next. Kemudian, selain perbedaan, juga terdapat 3 tumpang tindih. Yang pertama adalah masing-masing berfokus pada dinamika manusia di dalam organisasi. Meskipun titik awalnya berbeda, sistem versus individu, mengakui, menghargai, dan fokus pada dinamika manusia dalam organisasi dan kontribusi penting, terutama dalam waktu perubahan dinamika manusia itu. Yang kedua, masing-masing mengenali sifat kritis dari masing-masing karyawan dalam kinerja dan peningkatan organisasi. Dalam pengembangan organisasi, hal ini terwujud dalam kontribusi individu aktif. Dalam kedua kasus tersebut, karyawan yang membentuk organisasi dipandang penting untuk setiap perubahan yang berhasil. Next. Masing-masing berfokus pada peningkatan efektivitas organisasi, mendukung pengembalian investasi dari inisiatif perubahan, dan meningkatkan keselarasan antara perilaku karyawan dan keharusan strategis.
tumpang tindih terakhir ini penting untuk membangun kredibilitas dan dukungan bagi disiplin ilmu dengan para eksekutif dan pemimpin. Nilai pengembangan organisasi dan manajemen perubahan mendorong perubahan yang lebih sukses dan memungkinkan organisasi mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dari ketiga tumpang tindih ini masing-masing dari pengembangan organisasi dan manajemen perubahan ini bertitik fokus pada bagaimana mengatur manusia yang ada di dalam organisasi dan bagaimana organisasi ini dapat berjalan efektif dan efisien sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi itu dapat tercapai. Next. Kemudian pada implementasinya di pemasyarakatan, Lapas Rutan telah melakukan perubahan besar-besaran pada sistem pelayanan publiknya, seperti pada sistem database pemasyarakatan yang telah terintegrasi pada satu pusat dan dapat diakses juga oleh para narapidana dan keluarganya. Pelayanan publik seperti akses penyandang disabilitas dan orang tua, ruang laktasi, serta kunjungan online pada masa pandemi terus ditingkatkan pula. Jadi pemasyarakatan pada saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi, di mana perubahan ini oleh pimpinan pusat diatur sebagaimana mestinya, sehingga perubahan ini dapat diikuti oleh seluruh petugas pemasyarakatan, di mana petugas pemasyarakatan wajib mengetahui bagaimana cara untuk melaksanakan atau melakukan program yang berdasarkan teknologi informasi. Jadi setiap insan pemasyarakatan itu wajib tahu dan mesti belajar bagaimana cara mengoperasikan teknologi informasi. Karena pada saat ini juga selain dari sistem database pemasyarakatan juga saat ini sedang mengembangkan Simpek, di mana setiap petugas pemasyarakatan wajib melakukan absensi dan pengisian jurnal melalui teknologi informasi tersebut. Jadi setiap insan pemasyarakatan wajib tahu bagaimana cara mengoperasikan teknologi informasi. Ini adalah pengembangan organisasi yang dilakukan oleh pemasyarakatan dan bagaimana pemimpin kita manajemen supaya apa yang sedang dikembangkan ini dapat terlaksana, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pengembangan organisasi ini di pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Revan Dugusel. Chapter 23 mengenai perubahan positif organisasi. Perubahan positif organisasi telah muncul dalam dekade terakhir sebagai upaya untuk menyeimbangkan kembali penelitian perubahan organisasi dan memeriksa hubungan yang sebelumnya diabaikan oleh disiplin perubahan positif organisasi. Karena pentingnya dan kredibilitas dari setiap pendekatan baru tergantung setidaknya sebagian pada hubungan yang diverifikasi dengan kinerja dan perubahan yang berhasil. Contoh dari apa yang telah ditemukan hingga saat ini tentang perubahan organisasi yang positif yang berhasil disediakan. Perubahan positif organisasi bisa jadi kebajikan organisasi. Sejumlah penelitian telah meneliti kebajikan sebagian sumber perubahan organisasi yang positif. Stephen dan kolega menemukan bahwa hubungan yang baik dengan rekan kerja yang bersedia berbagi perasaan positif dan negatif berkorelasi dengan ketahanan terhadap kesulitan. Yang kedua, bisa dicontohkan dari sifat kepemimpinan. Beberapa investigasi tentang peran kepemimpinan dan perubahan positif telah dilakukan, menggambarkan serangkaian penelitian yang menunjukkan bahwa pemimpin yang mengekspresikan emosi yang lebih positif menimbulkan emosi yang sama pada pengikut, yang kemudian menganggap pemimpin itu lebih karismatik dan efektif. Kemudian ada hubungan dan kinerja positif. Penelitian ekstensif Dutton menunjukkan bahwa
Membentuk koneksi atau suatu hubungan yang berkualitas tinggi menghasilkan pembelajaran, ketahanan, kerjasama, kepuasan kerja, keterlibatan, komitmen, dan kesehatan fisik yang lebih tinggi pada individu. Kemudian energi. Owens, Baker, dan Cameron menyelidiki energi positif yang ditampilkan oleh para pemimpin unit di berbagai unit bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang memberi energi secara positif memiliki dampak positif yang signifikan pada individu, termasuk kinerja, keterlibatan, kesejahteraan, kepuasan, dan bahkan kehidupan keluarga mereka, serta pada kinerja organisasi, kerja tim, inovasi, dan orientasi pembelajaran. Pada implementasi pada Kemenkumham, terutama pada UPT Pemasyarakatan, telah menerapkan perubahan positif organisasi melalui program Zona Integritas WBK dan WBBM, yang dimana dalam penerapan nilainya terdapat peran pemimpin atau leader yang memberikan energi positif kepada para bawahannya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.